Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat, karunia, taufik dan hidayahnya serta inayahnya yang telah diberikan kepada kita, terutama iman dan Islam yang kita miliki sampai hari ini, kebahagiaan, kemudahan dalam segala keadaan dan kondisi. Salawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan semoga kita semua mendapatkan syafaat beliau fid wa dunya hatta akhirat. Allahumma amin. Tidak terasa kita sudah sampai pada pertemuan ke-5 dalam materi mata kuliah pendidikan agama Islam. Masih dengan saya, dosen Anda semua, Alif Penuh Hakim. Kita akan masuk di tema kelima, atau materi yang akan kita bahas di pertemuan kelima ini adalah terkait zakat dalam Islam. Adapun yang ingin dicapai dan diperoleh oleh mahasiswa, diharapkan dari materi ini mahasiswa mampu mengenal dan menghayati konsep zakat, jenis-jenis zakat, dan orang-orang yang berhak menerima zakat, serta mahasiswa juga. Ini yang paling penting selalu kita masukkan di awal, ya, adalah Anda sebagai mahasiswa yang juga seorang muslim dan muslimah mampu mengaktualisasikan nilai-nilai zakat dalam kehidupan sehari-hari. Artinya tidak hanya berzakat, tapi juga value atau nilai zakatnya itu bisa diaktualisasikan, bisa diartikulasikan, dan bisa diimplementasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik, kita masuk ke dalam definisi zakat yang pertama. Secara etimologis atau kebahasaan atau secara lugawi, ya, zakat memiliki pengertian pengembangan dan penyucian. Jadi bisa dikatakan berkembang atau menyucikan. Secara terminologi atau secara istilah keagamaan, ya, dalam konteks Islam, zakat berarti pengambilan sebagian harta dari orang Islam yang mencukupi nisab, ya, untuk kesejahteraan orang Islam yang berhak mendapatkan zakat. Sekali lagi, secara terminologi atau secara istilah dalam konteks agama Islam, zakat berarti pengambilan sebagian harta dari orang Islam yang mencukupi nisab untuk kesejahteraan orang Islam yang berhak menerimanya. Ya. Allah berfirman dalam Al-Quran, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Khudh min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim. Inna lahum wallahu samii'un 'alim. Ya, innalahum wallahu samii'un 'alim. Yang artinya ambillah zakat dari harta mereka guna menyucikan dan membersihkan mereka, dan doakanlah mereka karena sesungguhnya doamu adalah ketentraman bagi mereka. Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Ya, jadi zakat sekali lagi berpengertian pengembangan atau penyucian, atau dengan kata lain, ketika kita berzakat, kita itu mengembangkan apa yang kita miliki sebetulnya, bukan mengurangi, dan juga menyucikan apa yang kita miliki. Andaikan atau siapa tahu kita tidak mengetahui bahwa di dalam harta yang kita miliki mungkin ada hak dan kepemilikan yang dimiliki oleh mereka yang berhak. Jadi kita perlu sekali untuk kemudian berzakat, kita perlu sekali untuk menyucikan, kita perlu sekali untuk mengembangkan sebetulnya, karena pada dasarnya tidak berkurang, tapi malah akan berkembang. Nah, ada macam-macam zakat, diantaranya yang perlu teman-teman sangat ketahui, yang pertama zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang kita lakukan pada saat kita selesai melakukan ibadah puasa di bulan Ramadan, ya. Yang kita kenal sekali zakat fitrah itu paling utama itu dikeluarkan pada ba'da maghrib atau selepas maghrib di puasa Ramadan hari terakhir, terutama kalau bisa menjelang
hari raya Idul Fitri di pagi hari ya, seperti itu tuh lebih utama. Dan kemudian ada juga zakat mal atau zakat harta. Zakat ini kemudian adalah kita berusaha untuk menghitung, dan jika sudah menemukan nisabnya, sudah mencapai nisab, kita harus berzakat mal atau zakat harta yang kita peroleh. Jadi ini nanti penjelasan secara detail, secara spesifik dan juga secara lebih menyeluruh akan saya sampaikan dalam perkuliahan luring atau tatap muka kita di kelas ya. Jadi saya akan menyampaikan secara umum dulu bahwa zakat yang mungkin sudah teman-teman ketahui paling tidak ada dua, yaitu zakat fitrah dan juga zakat mal. Nah, ketentuan pengeluaran zakat. Zakat fitrah ya adalah kadarnya itu 1 sok atau 2 mud. Menurut Imam Nawawi, ukuran sok atau mud adalah ukuran takaran, bukan timbangan berat. Karena itu penggunaan timbangan untuk zakat fitrah akan menyebabkan kerancuan karena lain jenis makanan, lain pula beratnya. Kemudian kalau zakat mal atau zakat harta, untuk melaksanakan zakat mal perlu diperhatikan persyaratan tentang nisab, ya, batas nilai kekayaan yang dikenakan pada wajib zakat, dan haul atau masa pemilikan harta untuk menghitung atau mengeluarkan zakat. Di samping itu juga perlu diperhatikan ketentuan mengenai kadar zakat yang harus dikeluarkan. Nah, terkait dengan ketentuan ini, pengeluaran zakat ya, baik itu zakat fitrah maupun zakat mal, zakat harta, sekali lagi ini akan saya sampaikan secara lebih mendetail, secara lebih terperinci, secara lebih menyeluruh besok pada saat kita kelas luring atau tatap muka. Nah, itu kita akan berbicara dan juga mendiskusikan hal-hal tersebut secara lebih rinci ya, agar kemudian diskusi kita dan juga brainstorming sekalian dari teman-teman, dari mahasiswa sekalian yang saya banggakan, bagaimana apa yang sudah dilakukan oleh teman-teman dengan zakat ya, baik itu zakat fitrah maupun orang tua teman-teman yang berzakat mal dan sebagainya, atau teman-teman sudah memiliki usaha dan sebagainya atau pekerjaan, itu akan kita bahas pada pertemuan kita di kelas luring atau tatap muka secara langsung. Nah, ada beberapa harta yang wajib dizakati yang teman-teman perlu tahu dan nanti bisa cross check di dalam Al-Quran ya. Quran surat At-Taubah ayat 103 itu emas dan perak ya. Disebutkan dengan jelas dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Nanti bisa dicek. Kemudian di Quran surat Al-An'am surat ke-6 ayat 141, tanaman dan buah-buahan juga dinyatakan di sana ya. Kemudian yang ketiga, ternak. Nah, jenis ternak ini telah ditentukan oleh Nabi dan setelah wafatnya beliau ditentukan juga oleh para sahabatnya. Namun, ketentuan mengenai ternak akan terus berkembang karena perbedaan waktu dan tempat. Sekali lagi ada konteks sosiologis dan antropologis, ada konteks geografis, kultural dan juga filosofis. Jadi secara sosiologis atau kemasyarakatan tentu akan ada pertimbangan-pertimbangan sosial. Kemudian secara antropologis juga akan ada pertimbangan antropologi. Kemudian secara geografis, kewilayahan, ya, kontur wilayah, ya, bentuk wilayah dan sebagainya, tipologi masyarakat itu juga sangat menentukan perkembangan penentuan ternak dan apa yang bisa dizakatkan dari ternak kita. Kemudian juga secara kultur dan juga secara filosofi. Jadi dalam pendekatan, dalam ilmu atau dalam praktek keilmuan yang itu diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari, perlu teman-teman ketahui mesti dan pasti akan sangat bertemu ya, akan sangat berhubungan korelatif dengan konteks-konteks tadi. Sekali lagi konteks sosiologi, konteks antropologis, konteks historis, kultural, filosofis dan juga geografis. Kemudian harta yang wajib dizakati yang berikutnya adalah properti komersial ya, yaitu properti yang diperdagangkan ya. Ini yang akan kita jelaskan secara detail juga dalam pertemuan luring. Dalam paparannya Ibnu Hazm pernah berpendapat bahwa zakat tidak wajib untuk memperdagangkan aset karena tidak ada ketentuan tentang hal ini dari Nabi, hanya dari para sahabatnya. Sementara itu dalam fikih jumhur ulama mewajibkan zakat atas aset perdagangan. Nah, ini nanti akan kita bahas dalam pertemuan luring secara lebih mendetail. Dalam pertemuan ini saya hanya ingin memberikan gambaran secara umum bahwa
ada harta yang wajib dizakati ya. Kalau menurut Ibnu Hazm tadi misalnya contoh properti yang diperdagangkan itu tidak wajib ya zakatnya, tapi para sahabat menurut fikih jumhur para ulama itu mewajibkan zakat atas aset perdagangan. Kemudian barang pertambangan ya, dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 267 nanti bisa dicek oleh teman-teman dan kita bahas di kelas dalam pertemuan diskusi ya, itu wajib dizakati. Nah, ketentuan dan sebagainya nanti kita bahas. Kemudian kekayaan umum ini dalam Quran surat At-Taubah ayat 103 seperti emas dan perak yang tadi saya sampaikan di awal. Nah, siapa saja orang yang berhak menerima zakat? Teman-teman sekalian, saya rasa teman-teman sekalian sudah paham. Saat ini kita hanya akan menyampaikan secara umum dan untuk mengulang saja bahwa yang pertama adalah orang tidak mampu. Orang memiliki ketidakmampuan ekonomi ya, secara sosial kemudian memang tidak mampu, ini berhak menerima zakat. Kemudian yang kedua orang miskin ya, orang yang taraf hidupnya di bawah garis kemiskinan atau ketidakmampuan ekonominya kentara dapat terlihat oleh kita dan masyarakat. Kemudian pengurus zakat yang mengurus zakat ya, itu juga berhak menerima zakat. Kemudian mu'alaf, orang yang baru masuk Islam ya, kemudian membebaskan budak dalam kaitan untuk memberikan kebebasan kepada seorang budak di zaman Rasulullah seperti itu. Kemudian orang yang berhutang. Kemudian yang ketujuh, orang yang berada di jalan Allah atau fisabilillah ya, orang yang berjuang secara ilmu pengetahuan, orang yang berjuang secara agama ya, misalnya menjadi marbot ya, menjadi pengelola masjid, menjadi pengelola musola, membersihkan, menjaga ya, menjaga keamanan masjid, musola, imam di masjid ya, sholat fardu, sholat sunat, tarawih di bulan puasa dan sebagainya, serta aktivitas keagamaan yang itu bermanfaat bagi khalayak dan juga dikategorisasikan sebagai fisabilillah di jalan Allah, itu juga berhak menerima zakat. Kemudian yang kedelapan, orang-orang yang berada dalam perjalanan yang bukan bermaksiat. Jadi berperjalanan tapi bukan karena melakukan atau hendak melakukan maksiat. Jadi bukan karena maksiat atau berniat untuk maksiat, itu tidak boleh atau tidak berhak menerima zakat. Atau dalam perjalanan mereka mengalami kesengsaraan, sengsara, kesulitan, kekurangan bekal atau kehilangan bekal dan sebagainya, itu berhak mereka mendapatkan zakat seperti itu. Nah, sekali lagi nanti penjelasan lebih rinci dan pendalaman materi serta brainstorming juga dari teman-teman terkait pengalaman apa yang sudah dialami dan diketahui, apa yang sudah dilakukan, nanti bisa kita bahas dalam pertemuan di kelas ya. Sekali lagi yang berhak menerima zakat, saya ulangi, orang tidak mampu, orang miskin ya, Ustadz Alvin seperti itu, pengurus zakat, amil zakat ya, mu'alaf, membebaskan budak, konteksnya seperti itu saat zaman Nabi, terutama saat zaman perbudakan itu masih sangat masif dan terjadi. Kemudian orang yang berhutang, kemudian orang atau mereka yang berada di jalan Allah, fisabilillah, berjuang di jalan Allah. Kemudian orang-orang yang berada dalam perjalanan yang bukan bermaksiat ya, mengalami persengsaraan dalam perjalanan mereka, jadi mengalami masalah dan problem dalam perjalanan. Kemudian kewajiban zakat fitrah. Nah, zakat fitrah adalah zakat yang wajib dibayarkan oleh setiap muslim ya, setiap mukmin yang beribadah puasa dalam akhir bulan Ramadan, baik itu pria ataupun wanita, dewasa maupun anak kecil, baik orang muda ya, baik orang tua, baik orang merdeka maupun hamba sahaya. Zakat ini mulai wajib di bulan Ramadan pada tahun kedua Hijriah ya, serta tahun puasa Ramadan diwajibkan. Nah, menurut penelitian para ahli fikih, zakat fitrah diperlukan sebelum zakat kekayaan. Ya, jadi nanti akan kita bahas sekali lagi dalam pertemuan kita yang lebih intens ya, di pertemuan kelas, agar kemudian kita bisa mendalami dan memahamkan kepada mahasiswa, kepada Anda semua tentang detail dan juga apa yang harus dilakukan dengan zakat fitrah. Nah, teman-teman sekalian, mahasiswa yang saya banggakan, mata kuliah pendidikan agama Islam sekali lagi berusaha untuk membekali Anda ya di Universitas Islam Indonesia ini dengan pemahaman-pemahaman
dirasah Islamiyah, pemahaman-pemahaman yang dasar dari Islam. Agar apa? Agar Anda memiliki basic pemahaman, memiliki dasar dan fondasi yang kuat. Kemudian hal-hal ini akan sangat berkaitan dengan tadi yang sudah saya sampaikan di pertemuan pertama terkait rukun iman, kemudian juga rukun Islam tentunya ya. Yang salah satunya adalah sholat tadi yang pertama, kemudian sudah saya jelaskan ibadah sholat dalam Islam. Kemudian nanti kita lebih mengawali sebelum sholat itu rukun Islam adalah membaca 2 kalimat syahadat, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian juga mengeluarkan zakat. Kemudian juga beribadah puasa di bulan Ramadan. Ya, kemudian zakat fitrah itu melengkapi puasa kita di bulan Ramadan ya, dan itu pembersih harta kita juga. Jadi sudah kita mengalami fitri, keadaan fitri saat Idul Fitri di bulan Syawal, di tanggal 1 Syawal, kita buka, kita masuk ke bulan Syawal sebelumnya di akhir Ramadan, kita bersihkan dengan zakat fitrah. Kemudian yang kelima, dan semoga kita bisa melakukan semuanya dengan sanak keluarga, dengan anak, istri, dan suami, yaitu beribadah haji ke Mekah bagi yang mampu ya, man istata'a ilaihi sabila. Nah, dasar-dasar Islam ini ya, terutama zakat, diharapkan kemudian mampu membekali teman-teman ya, via atau melalui pendidikan agama Islam ini sudut pandang atau perspektif ya, bahwa beribadah itu memang sudah diatur sedemikian rupa oleh agama kita ya, dalam fikih, dalam usul fikih, dan juga dalam ajaran-ajaran para ulama terdahulu ya, bahwa beribadah itu memang dikhususkan dikarenakan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan peruntukannya itu adalah untuk kebaikan dan maslahat mursalah, maslahat ammah ya, kebahagiaan, kebaikan umat, kemaslahatan bersama. Kecuali ibadah puasa ya, kalau ibadah puasa di bulan Ramadan jelas itu Allah sendiri yang akan memberikan ganjarannya ya, karena yang tahu kita berpuasa atau tidak kan hanya dari kita dan Allah saja, seperti itu. Nah, sekali lagi diharapkan dari materi zakat ini mampu melengkapi apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi ya, bahwa Islam itu mengajarkan kita untuk berbagi, Islam mengajarkan kita untuk berkontribusi bagi pengembangan masyarakat, bagi pengentasan kemiskinan, bagi upaya mengurangi dampak dari kemiskinan, upaya untuk mengurangi kesenjangan ekonomi dan kesenjangan sosial. Jadi dengan berzakat, selain kita membersihkan harta kita menyucikan harta kita juga mengembangkan harta kita karena tidak berkurang pada hakikatnya. Kita juga mencoba untuk membantu pemerintah, mencoba membantu ulil amri kita dalam upaya mengentaskan kemiskinan ya, mengurangi kesenjangan sosial ya, menghilangi kesenjangan ekonomi, seperti itu. Dan kemudian harapannya adalah masyarakat kita mampu saling berkolaborasi ya, dalam melakukan ini, baik pemerintah, para orang kaya, orang yang mampu ya, orang yang memiliki kekuasaan, orang yang mampu mengeluarkan kebijakan agar tidak kemudian berdampak negatif pada masyarakat. Sekali lagi, apa yang bisa kita petik dan ambil dari materi ini, diharapkan Anda mampu mengenal dan menghayati konsep zakat, jenis-jenis zakat secara umum, dan orang-orang yang berhak menerima zakat secara umum, serta Anda sebagai mahasiswa juga mampu mengaktualisasikan nilai-nilai zakat dalam kehidupan sehari-hari. Nah, referensi yang dapat Anda gunakan selain buku pendidikan agama Islam yang saya tulis sendiri, Al-Hikmatul Hakim, penerbit dipublish tahun 2024 ya, itu juga teman-teman dapat mengambil referensi dari buku lain, misalnya Pak Muhyiddin tahun 2020, pendidikan agama Islam, sebuah pengantar, diterbitkan oleh Fakultas Hukum UII Press ya, Jakarta. Kemudian juga Abdul Aziz Muhammad Azam dan Abdul Wahab Syed Hawas tahun 2009, Fikih Ibadah, terbitan Sinar Grafika Offset Jakarta. Dan juga Mustafa Dim Al-Bukho ya, tahun 2021, judulnya bukunya Fikih Mazhab Syafi'i, penerbit Andalusia Surakarta. Nah, juga buku dari Direktorat Pendidikan dan Pengembangan Agama Islam DPPI UI, terbitan tahun 2018, Pilar Substansial Islam dalam Pendalaman Nilai Dasar Islam, terbitan Yogyakarta. Nah, ini semua bisa Anda gunakan sebagai referensi, sebagai bahan, sebagai dasar Anda dalam mempelajarinya. Selamat
belajar dan bertemu nanti dalam perkuliahan luring tatap muka langsung dengan saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan atas segala khilaf dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.